Ini sepertinya waktu dia, tapi sebuah aktivitas kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Untuk pagi hari ini kita di Dialog Interaktif Hai Balik Ken seperti biasa. Dan kali ini Eni tidak sendiri, narasumber sudah hadir di studio yang akan membahas peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap anak. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, hingga rasa hormat tidak lahir begitu saja, tetapi dibentuk melalui teladan dan pola asuh di rumah. Di tengah derasnya pengaruh teknologi, media sosial, dan perubahan zaman, peran keluarga menjadi semakin penting dalam membangun karakter anak yang kuat, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Lalu bagaimana keluarga dapat menjalankan peran tersebut secara optimal? Jadi untuk selengkapnya kita akan membahas ya di Dialog Interaktif Hai Balik Ken bersama tokoh perempuan yang sudah tidak asing banget. Jadi ini yakin semua pasti sudah kenal dengan ibu cantik yang luar biasa semangatnya. Beliau adalah Dr. Anda Nimadi Santiari MSI yang akan membahas peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Om Swastiastu, selamat pagi. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Oke. Sehat Bu ya? Sehat. Oke, Selalu jadi rasakan senang supaya tidak beban. Nggih, jadi siapa sih yang nggak tahu Ibu Santiari sepak terjangnya? Wah, di komunitas ini ada, di komunitas itu ada gitu ya. Jadi ini semangatnya yang pasti harus kita tiru nih dari Ibu Santiari. Baik Ibu, jadi kita kembali ke topik pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Hai Balik Ken terkait peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi banyak orang bilang keluarga adalah garda terdepan dalam pembentukan karakter anak. Nggih, menurut Ibu bagaimana Niki? Menarik sekali nih. Ini merupakan topik yang harus dikuasai, dilaksanakan, diimplementasikan dan digaungkan kepada seluruh masyarakat dan terutama bagi orang tua. Kalau orang tua tidak punya jiwa untuk membentuk karakter anak, anak itu tidak akan menjadi. Oleh karena itu, menurut pendapat saya bahwasanya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak ini memang tepat sekali. Jadi anak kita tidak usah diurus oleh orang lain, uruslah oleh orang tuanya sendiri begitu. Jadi kalau masing-masing orang tua sudah mengurus anaknya sendiri-sendiri, anak itu akan kualitasnya bagus. Anak bangsa Indonesia menuju generasi emas itu akan tahun 2045 akan berhasil. Tetapi kalau orang tua lengah, nah ini yang berat. Benar. Anak itu akan menjadi sampah, bukan menjadi yang luwih tetapi menjadi lu ya. Karena itu mari kita sadari sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sudah berani berkeluarga, berani perkawinan, berarti berani membuat anak, berarti berani merawat anak, memelihara sampai jadi.
sampai tumbuh kembang tunas itu menjadi yang berguna. Sehingga orang tua tinggal memetik nanti di hari tua. Kalau misalnya kita tidak menanam, apa yang mau dipetik kan begitu kan? Benar-benar. Nah, tadi dikatakan sebagai garda ke depan memang benar bahwasanya di keluarga itulah anak itu tumbuh kembang dan merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Jadi kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama, maka anak itu tumbuh kembangnya tidak bagus. Misalnya dirawat oleh seorang nenek atau mungkin dirawat pengasuh atau tetangga, itu kurang bagus. Nah, tetapi kalau di dalam keluarga nenek itu perlu mengawasi. Biasanya kan anak orang tua anak ini bekerja begitu kan. Jadi nenek inilah yang mengawasi. Kalau tidak ada nenek ya kita pantau kalau misalnya sisternya yang mengawasi anak. Tetapi bagaimanapun juga komunikasi kepada anak tetap dalam satu hari itu. Nah, kenapa dikatakan garda terdepan? Karena apabila garda ini runtuh, maka anak itu kan hancur. Dalam sedetik saja anak itu lengah atau orang tua lengah terhadap anak, dalam detik itu anak itu hancur. Dalam detik itu anak itu akan berbahaya. Contoh misalnya, kita biasakan jangan anak kita itu bermalam menginap di tempat rumah orang lain atau di tempat temannya. Nah, kalau seandainya orang tua lengah sebagai garda yang mengawasi, ternyata dia memang bermalam, dia belajar ngopi, belajar ngerokok, belajar narkoba, pergaulan, semakin jauh dengan orang tua, dia semakin tidak peduli dengan orang tua. Sehingga siapa yang dekat itu yang diikuti nasihatnya. Kalau orang tua sudah menjauh, tidak diikuti nasihatnya. Oleh karena itu orang tua itu harus menjadi panutan, menjadi tauladan, menjadi senternya anak. Jangan sampai orang tua bisa ngurus atau bisa memberikan nasihat, tapi orang tua sendiri yang melanggar atau yang melaksanakan apa yang dilarang untuk anak. Contohnya misalnya main HP. Kalau misalnya orang tua tuh biasa dia main HP, yang buta mata nih, tapi ibunya main HP. Itu. Jadi anak itu terpengaruh, tauladan anaknya. Bapaknya merokok, dia merokok ya, paru-parunya rusak, bapaknya beli rokok. Itu. Jadi tidak memberikan contoh tauladan. Misalnya bangun pagi-pagi, bapaknya ambil sapu, anaknya ikut juga, gitu kan. Kemudian bapaknya baru bangun naikkan kaki, anaknya ikut juga. Karena ada anak TK, adik tidak boleh naikkan kaki ya di sekolah gitu. Orang kakek juga naikkan kaki di rumah ya. jadi panutan. Oleh karena itu, kalau misalnya jadi panutan, maka orang tua itu mendapat nama yang baik di masyarakat, ditirukan dan dipercaya, dihargai. Kalau orang tuanya ini tidak menjadi panutan, dia tidak akan dihargai oleh masyarakat lain. Kalau sudah tidak dihargai kita di masyarakat lain, kita tidak punya harga diri, ya apa namanya? Kan kita tidak nyaman hidup kita. Oleh karena itu bagaimana menjadi panutan menjadi peran utama. Jadi kita lebih banyak bercerita pada anak tentang komunikasi. Kalau seandainya, karena di dalam kepemimpinan untuk anak itu kan ada bebas, ada otoriter, ada demokrasi. Nah, kalau seandainya secara demokrasi yang bagus, yang sering diterapkan, jadi istilahnya Tuturi Handayani, ada juga Ingarso Tungtulodo memberikan teladan, kemudian Emadio Mangun Karso, di tengah-tengah kita mengawasi, dan terakhir kita memantau dari belakang. Nah, di dalam perjalanan itu pasti saja yang mana yang baik, kira-kira yang demokratis. Nah, di dalam demokratis inilah si orang tua dengan anak ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, dia akan mengadu kepada temannya, kepada tetangganya, kepada orang lain. Nah, setelah mereka meresapi, itu yang disayang. Sehingga nasihatnya tetangga yang didengar. Kalau nasihat orang tua enggak. Tapi kalau minta uang sama orang tua, nah ini. Oleh karena itu orang tua harus punya hak dan kewajiban. Nah, kalau memang anak itu tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua, sebagai anak, jangan dipenuhi haknya.
Tapi jangan masalah makan loh. Nggih. Jadi kalau nasi tidak dikasih, kasihan anaknya kan. Iya, benar, Misalnya selain makan, uang saku, misalnya uang apa gitu, Nggih. pokoknya yang lebih-lebih nggak usah dikasih. Jadi dia tahu, oh saya ini diberikan sanksi sama orang tua karena saya tidak mengikuti nasihatnya. Nah, jadi harus mereka menghormati orang tuanya. Kenapa dihormati oleh orang tuanya? Karena orang tuanya menjadi teladan. Iya. Kalau orang tuanya tidak dihormati, kemungkinan orang tuanya tidak menjadi teladan. Ada juga yang tidak dihormati, si anak ini sudah tidak kehilangan kesadaran, terutama kepada anak TK yang kecanduan HP. Makanya saya bilang sering siaran kalau di RRI, ibu bapak yang mau anaknya jadi preman dari lahir kasih HP. Nah, dia akan terbentuk apa yang ada di HP itu di otaknya. Sehingga pada suatu saat kita melarang stop main HP karena kita mau sekolah, bapaknya langsung diambil rambutnya, ibunya langsung dijambak, langsung dipukul pipinya. Nah, itu anak langsung naik ke meja. Anak itu udah kecanduan karena dilarang dia nangis, dilarang dia melawan. Jadi kalau sudah kecanduan itu berat. Iya, benar. Ya. Anak saya kan 4 orang dokter itu. Dia sering menangani yang pusing karena kecanduan HP. Obatnya cuma 1, obat gila. Jadi jangan salahkan kalau anak itu membunuh ayah karena kecanduan HP. Wajar, karena tidak sadar dia tidak tahu itu ayahnya. Itu oleh karena itu hati-hati. Dengan yang canggih sekarang ini, jangan sampai kita dikendalikan oleh alat yang modern yang canggih yang menyebabkan kita juga mengikuti gerak mereka. Nah, kalau misalnya sudah orang tua sadar bahwa anak itu kewajibannya belajar, menghormati orang tua, kemudian dia menjaga kesehatan, kemudian dia membantu orang tua. Nah, maka orang tua ini apa yang dituntut pada anaknya, orang tua ini harus melaksanakan apa yang dituntut. Misalnya kalau membantu orang tuanya rajin. Kalau misalnya si anak dituntut untuk belajar, orang tuanya belajar juga. Kan banyak sekarang orang umur sudah lansia masih kuliah juga kan. Karena penuntutan ilmu itu besar sekali, tinggi sekali. Oleh karena itu selain menjadi panutan itu, apa tujuannya? Itu adalah untuk melatih itu anak itu supaya dia punya disiplin, punya kejujuran, punya rasa tanggung jawab, punya rasa belas kasihan, ada rasa kegotong royongan, dan ada rasa kepedulian. Itu yang penting. Nah, kemudian konsentrasi mereka itu perlu dilatih. Sebagai orang tua, apa yang dilakukan? Nah, orang tua yang memberikan garda terdepan, memberikan fokus untuk belajar, diawali dengan fokus sembahyang. Beribadah. Nah, itu penting sekali. Harus seimbang. Seimbang. Karena mereka misalnya kita tunjukkan supaya tuntun sembahyang, keesokannya nilai tesnya di sekolah bagus, ya terus dia sembahyang nanti. Gitu. Jadi pada saat termotivasi dan dalam kesulitan apapun mereka bisa mengadu kepadanya, kepada Tuhan, bukan kepada kita saja. Sehingga mereka percaya. Untuk menanamkan kepercayaan, dia diberikan jasa yang sesuai dengan harapannya. Ya, supaya dia nilainya bagus, ternyata bagus. Nah, dia terus sayang sama Tuhan karena Tuhan telah memberikan. Nah, kemudian yang berikutnya di samping pendidikan agama itu ada juga yang namanya pendidikan di lingkungan. Nah, lingkungan itu biasanya itu anak itu terbentuk tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya di tempat metajen, ya pasti dia bisa ngubung ayam. Kalau lingkungannya sibuk belajar atau les atau olahraga, mereka ikut olahraga. Nah, oleh karena itu lingkungan sangat mempengaruhi sekali bagaimana perkembangan emosional anak. Nah, di dalam perkembangan itulah ada komunikasi kepada lingkungan, kepada orang tua, memberikan kasih sayang, memberikan satu apresiasi, kemudian belajar keterampilan. Kan keterampilan bisa dari lingkungan yang mereka dapatkan. Misalnya biasa memungut sampah, memilah sampah gitu. Mereka udah biasa. Kalau ada temannya buang sampah, jangan buang sampah, ambil itu. Nah, itu. Jadi
karena pengaruh lingkungan. Jadi Iya. diterapkan di rumah juga mereka sudah biasa menjaga kebersihan. Kemudian juga mereka pastinya punya jiwa komitmen ya, komitmen konsisten. Oh ya, kemarin saya nyiram jam 3 sore, besok saya mau nyiram lagi jam 3 sore. Nah, jadi kewajiban mereka ingatkan. Iya. Nah, orang tua kan senang kalau misalnya anak-anak kita ini mau bekerja sama, mau membantu orang tua, kemudian bagaimana menghargai waktu. Nah, oleh karena itu kita sarankan kepada orang tua, si anak ini berikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mengurangi mereka mengingatkan pada HP. Misalnya kursus tari, Iya. kursus karate misalnya, atau mungkin les, atau mungkin yang lainnya lah, bercerita, berceloteh yang lainnya itu penting sekali. Atau mungkin ajak lari-lari di lapangan gitu kan. Karena sekarang dasarnya untuk mencari tentara misalnya atau polisi ya lari. Kalau sudah lari juara 1 tingkat nasional ya pasti diterima nanti di harus jenderal nanti. Ya, seperti adik saya Letjen Nyoman Santiase itu kan karena prestasi ya, makanya setiap satu kegiatan atau pendidikan pasti juara 1 dia. Karena prestasi. Ya kalau prestasi pasti tercapai cita-citanya. Oleh karena itu mari kita dari orang tua menyadari bahwa pentingnya anak. Nah, usia berapa? Itu dari 0 sampai 7 tahun itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai 0 sampai 7 tahun itu ada di tangan pembantu semuanya. Karena kalau misalnya di tangan pembantu, nanti dia lebih sayang pembantunya daripada kita. Orang tua. Orang tuanya dicuekin begitu. Nah, itu berat. Oleh karena itu kan itu masih kosong, kertas putih kan. Kita isi ilmu, kita isi pendidikan, edukasi tentang sembahyang, kita isi cerita-cerita, kita isi bagaimana menghargai orang lain, bagaimana membentuk persatuan. Nah, kemudian kami juga dari Pemuda Pancamarga, Forum Bela Negara atau dari Kopmenwa yang dipimpin sama Pak Bagus Rai itu kami mengenalkan simbol-simbol negara kepada anak-anak umur 0 sampai 7 tahun supaya mereka punya jiwa patriotismenya tinggi. Jangan sampai nanti sudah besar mereka nggak tahu merah putih, nggak tahu Pancasila. Mereka cuek aja. Apalagi kecanduan HP, ada musuh ya udah musuh biarin. Saya kan masih ngobrol sama WA sama HP saya begitu kan. Nah, oleh karena itu dari kecil itu ditanamkan disiplin itu. Oleh karena itu kita nih kemarin di RRI kan waktu Pak Nyoman Santiase jadi Danrem meresmikannya pendidikan pendidikan bela negara untuk sekolah taman kanak-kanak. Jadi taman kanak-kanak itu yang dibina itu bukan anaknya saja, orang tuanya. Orang tuanya yang akan mengasuh, orang tuanya yang dibina. Jadi orang tuanya banyak yang tidak paham sebenarnya, cuma mereka kelihatannya seperti paham begitu. Cuma kadang-kadang menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan guru gitu. Jadi bukan sepenuhnya pendidikan anak itu, pembentukan karakter itu pada guru. Jadi pada orang tua sebenarnya lebih banyak, apalagi waktunya lebih banyak orang tua yang itu dulu yang mereka pulang sampai sore, mereka di sekolah karena orang tuanya sibuk berjualan atau mungkin memburuh begitu. Itu saya ngusulkan ke pusat itu. Saya pas ada di Jakarta, saya bertemu dengan Menteri Pendidikan. Saya sampaikan, akhirnya diputuskanlah itu yang namanya waktu belajar itu sampai sore dan sampai Jumat, full day sampai Jumat saja. Itu. Saya ya merasa senang juga karena apa yang menjadi paparan ide saya itu diterima. Karena waktu itu dari peserta seluruh Indonesia saya sebagai tokoh perempuan Bali, satu laki satu perempuan boleh bertanya, boleh mengajukan usul. Saya yang mengajukan usul itu, sehingga full day itu terwujud. Jadi supaya masyarakat anak itu juga, sehingga kita perlu juga ada yang namanya rumah singgah. Karena mereka kalau sudah pulang, tidak ada siapa, ibunya masih di pasar gitu kan. Jadi tidak ada siapa, anak itu tidak terbina. Kalau ada rumah singgah, kan mereka di tempat rumah singgah dititipkan. Nah, itu kita mudah-mudahan pemerintah daerah bisa mengembangkan pembangunan itu karena itu sangat penting sekali. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan masalah digital yang sekarang yang viral gitu ya. Jadi yang penting anak itu punya etika digital. Dia punya bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Makanya
anak sekolah pada saat buat tugas mereka memanfaatkan. Tapi kalau tidak buat tugas sebaiknya tidak usah main HP. Karena anak kalau diizinkan main HP 8 jam biar tidak makan, tidak tidur, tidak mandi tidak apa-apa. Tapi kalau suruh baca 30 menit sudah Ngantuk. Keluar air mata, lagi mau minta makan, mau minta genepan lah gitu. Nah, itu karena kebiasaan saja. Jadi oleh karena itu biasakan dari orang tua supaya orang tua itu mengawasi benar-benar. Nah, ini kalau 0 sampai 7 tahun ini benar-benar enggak boleh lengah ini kesehatannya ya. Kemudian pertumbuhannya, kemudian pekanya dia, kemudian bagaimana kecerdasannya. Nah, setelah SD anak itu kita jadikan pembantu dia. Jadikan pembantu dia. Supaya misalnya kita ajak kerja suruh ngambil ini, pasti senang dia. Suruh berkebun, suruh nyiram mau dia. Nah, setelah dia misalnya di SMP sudah mulai lebih remaja, kita lebih memaklumi. Cuma walaupun remaja, satu larangan saya selama masih sekolah SD, SMP, SMA dilarang berpacaran. Nggak mungkin berpacaran itu pikirannya bercabang dia bisa sukses, nggak mungkin. Untuk memotivasi Bu, nggak mungkin ya. Saya sering mengadakan sidak dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati. Itu di Pura Penimbangan jam 11 malam mereka masih diskusi. Saya tanya ngapain diskusi kelompok. Berdua kamu jam 11 malam. Saya ajak kantor polisi, orang tuanya saya telepon, Ibu anak saya sudah tidur. Anaknya padahal di Pura Penimbangan dibilang sudah tidur. Dikira saya mau minta uang. Akhirnya orang tuanya datang ke Polres. Nah seperti itu. Begitu kepedulian kita selaku ketua, saya sebagai ketua Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Buleleng. Jadi bagaimanapun juga kita harus memang benar-benar peduli. Apalagi SMA. Itu diawasi. Kadang-kadang anak-anak orang tua itu bangga anaknya bawa sepeda motor. SD, SMP, itu berat, bahaya. Benar. Apa sebabnya ya? Karena mereka itu kan tidak dapat komunikasi dengan anaknya. Benar. Kemudian tidak dapat nyebut, tidak tahu situasinya. Datang dari sekolah, dia langsung kemana? Nah, kita nggak tahu. Iya. Belum lagi nanti di jalan Bu ya. Kondisi di jalan seperti apa kita juga belum tahu. Iya. Jadi pura-pura les gitu, padahalnya pacaran. Nah itu karena saya melihat ada di Buleleng ini anak sekolah masih SMP sudah hamil, anak SMA menghamili. Nah itu kan kasihan kan. Benar. Ada anak SMA sudah kelas 3 belum ujian nih, hamil. Iya. Gimana nanti? Kan ini belum ada upacara yang namanya perkawinan. Nah, kalau belum ada upacara perkawinan berarti kan anak ini tidak seputra, tidak bagus hasilnya. Oleh karena itu saya bersarankan selama masih pendidikan gak usahlah pacaran. Sebetulnya sampai kuliah pun kalau bisa konsentrasi pada belajar. Karena nanti kita suatu saat sudah bekerja, sudah dewasa, terus kita ketemu sama orang yang lebih cocok. Nah, gimana? Kan sebaiknya kita kepada yang lebih cocok kan? Untuk apa kemarin-kemarinnya kita banyak pacaran? Buang waktu, buang uang, buang pulsa, buang segalanya, tenaga, lalu tidak ada perhatian dengan orang tua karena kita sudah punya teman baru kan? Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada orang tua, karena di keluarga itu adalah orang tua garda terdepan, orang tua lah yang bertanggung jawab. Jangan sampai anak itu tidak terpelihara dengan baik, tetapi kita mau memetik hasilnya yang baik, ya berat juga kan. Nah, oleh karena itu saya berharap semua pihak, tidak mungkinlah kalau misalnya anak tetangga yang akan ibu tetangga yang akan melarang misalnya. Contoh aja misalnya anak itu mau ke pura gitu misalnya. Ternyata pada saat ke pura itu mereka itu rambutnya terurai. Kemudian baju kebayanya cukung. Kemudian kamennya naik gitu sampai di paha. Bawa HP. Sembahyang mereka. Nah, itu orang tua tahu.
Kalau sembahyang rambutnya diikat. Kemudian pakai baju yang tidak merangsang. Iya. Kemudian pakai kamen yang sesuai ya sampai di mata kaki. Mata kaki, benar. Kemudian yang dibawa bunga lah sama dupa satu atau dua. Jadi kalau bisa mohon perhatian kepada seluruh generasi muda. Kalau sudah namanya sembahyang nggak usah buka HP, ini yang berat ini. Kadang-kadang orang tua melarang, orang tua dimarahin. Nah ini karena udah pinteran dia kan. Padahalnya kan tidak wajar kita itu meluangkan waktu hanya beberapa menit untuk menghadap beliau, kita main HP. Nanti pada saat risan dia baru tutup HP-nya. Kan berarti kalau begitu Tuhan sepertinya tidak dihiraukan. Kalau main HP kan lebih bagus di rumah, nggak usah sembahyang kan. Sama dengan kita mengajak anak misalnya ke tempat orang menikah gitu kan. Padahal yang menikah itu sepupunya misalnya. Sampai di sana main HP anaknya. Nah, lebih bagus di rumah. Lebih bagus di rumah ditaruh, tidak usah dibawa ke tempat orang punya hajatan. Nanti yang punya hajatan itu dia tanya, "Yen lah anak itu, adi main HP dan gak ini dini." Nah, jadi kalau kita mau datang ke tempat hajatan mungkin membantu kan gitu kan. Komunikasi sama, oh ini neneknya, ini kakeknya, ini omnya, tantenya, ini sepupunya. Kadang-kadang sepupunya enggak tahu dia. Apalagi namanya, mukanya aja enggak kenal. Nah, karena sekarang kalau dulu kan setiap ngembak nyepi kita diajak sama keluarga untuk anjang sana, silaturahmi ke rumah keluarga. Sekarang kan enggak main HP aja, cukup selamat hari raya nyepi, semoga sehat dan bahagia lunasi nampure apabila mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Dalam kemarin sudah kita puasa namanya yang menyampaikan melaksanakan berata penyepian. Mereka terus tidak kenal mereka. Kita tanya, siapa nama nenekmu? Mian kaden bu. Siapa nama sepupunya, apalagi sepupu, orang pamannya aja nggak tahu. Ini siapa ini? Ini kakaknya ibu saya. Siapa namanya? Nggak tahu. Nah ini berat ini. Mereka semakin menjauh, tidak ada rasa persatuan. Bagaimana bisa mensosialisasikan 4 konsensus dasar yang namanya mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang 45, yang Bhinneka Tunggal Ika, rasa bersatu dan menjaga NKRI. Kan nggak mungkin mereka bersatu karena kita ini menjaga NKRI kalau nggak bersatu nggak bisa. Sendiri-sendiri itu nggak bisa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan tanggung jawab kepada anak. Biar kelak anak menjadi generasi emas yang bagus di tahun 2045. Karena kita kan orang tua ini kalau yang zaman sekarang ke umur 60, 50, 40 sebentar lagi kan semakin tua kan. Benar, sehingga anak generasi tunas-tunas bangsa yang baru inilah yang akan memimpin ini kan. Apakah angkatan leteng kita ini kelihatannya sudah bagus mendidik anak? Apakah nanti anak kita, anaknya cucu kita itu dibagusin mendidik oleh anak kita? Karena anak kita itu pikirannya mereka, saya bekerja dari pagi sampai sore. Jadi dianggap sepele aja urusan memang anak. Kadang itu menjadi tantangan juga Bu ya. Dimana orang tua juga memang dituntut harus bekerja. Karena kan harus memenuhi kebutuhan anak. Tapi di satu sisi juga punya tanggung jawab penuh untuk mendidik anaknya. Nah jadi itu kan memang tidak bisa kita pungkiri Bu ya. Jadi kadang-kadang kan mereka bekerja di pulangnya bawa tugas. Anaknya juga mau buat tugas, enggak dihiraukan. Mau, Bu ini apa jawabannya? Udah buat aja sendiri karena ibunya masih sibuk kan. Diusahakan bisa disiplin mengatur waktu. Makanya latihan dasar militer untuk apa yang namanya ASN, yang namanya karyawan, yang namanya organisasi masyarakat itu penting. Karena melatih kedisiplinan. Jangan sampai nanti di kantor harusnya mereka bekerja main HP, begitu pekerjaannya dibawa pulang, anaknya tidak merunguan, apalagi suami. Suami kalau tidak merunguan nanti bisa istri tetangga yang menyapu nanti semuanya. Kalau sudah istri tetangga yang menyapu, bahaya. Nanti setelah
terjadi itu baru kita ke salon gitu. Iya. Sebelumnya kita tidak pernah Nggak ke salon. Nggih, hati-hati Baik, aja. Nah, jadi itu dia tadi sudah banyak banget ya pembahasan dari Ibu Sandiari terkait dengan di Oh, mana Hari keluarga. Anak Nasional ya? Iya, kemarin. Iya. Jadi ini kita kaitkan memang dengan Hari Anak Nasional kemarin, Bu ya. Nggih, nggih. Jadi memang tadi itu sudah banyak banget Ibu memaparkan terkait dengan peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi memang dari pembahasan Ibu tadi juga dapat kita petik. Jadi memang dalam membentuk karakter anak kita tidak bisa menyerahkan seluruhnya di lingkungan sekolah. Ya, betul. Karena tadi Bu juga sudah menyinggung karena yang bersama anak ini lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah kan Nggih, Kenten benar, Bunge. Jadi benar. memang seperti pesannya Ibu tadi sebagai orang tua harus pintar-pintar mengatur waktu seperti apa kan Kenten nggih. Apalagi sekarang memang program belajar full day school itu memang sudah diterapkan dan juga sudah diimbangi dengan program dari Presiden di program Asta Cita Terbaru yaitu terkait dengan MBG, Bu. Oh, iya, benar-benar. Jadi memang MBG belum merata, belum merata. Ya, tetapi memang sudah ada beberapa sekolah-sekolah yang sudah menerima manfaatnya. Nah, pendapat mungkin Ibu bisa kasih pendapat sedikit, Bu, terkait dengan keberlangsungan program MBG ini seperti apa, Ibu? Ya, terima kasih. Sebetulnya program MBG ini di awal saya mengetahui dari berita anggota DPR RI Ibu Tuti. Bu Tuti ya? Bu Tuti. Benar-benar. Beliau mengatakan kalau bisa MBG ini semua digarap oleh asli orang Bali, orang di Bali gitu loh. Iya, khusus di Bali. Jangan orang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan datang ke sini untuk menggarap MBG gitu dia bilang. Dia harapannya dia itu. Nah, terus ketika awal-awal itu memang persyaratan berat. Beratnya itu harus tersedia uang 1M untuk modal itu. Tetapi kita tidak bisa memasukkan di rekening koran itu untuk 1M. Mungkin ada yang punya 500, 600 itu waktu itu tidak memenuhi syarat. Jadi tidak diizinkan gitu. Sehingga berlomba-lombalah orang dari Jawa datang. Syaratnya berat. Orang dari Jawa sudah merasakan dia dan dia punya modal. Dia langsung ambil alih. Bisa satu orang itu bisa 8 MBG. SPPG. Diambil dia. Jadi mereka itu tidak canggung-canggung lagi karena diketahui keuntungannya besar. Tadi kan sudah bilang 6 juta itu sudah bersih dibilang kan. Kemudian lagi pembelanjaan, lagi keuntungan dari sewa ompreng, sewa ini, transport dan sebagainya sudah dihitung. Nah, cuma sayangnya kadang-kadang kan isi daripada MBG itu terlalu banyak terlalu banyak disisihkan sehingga isi daripada ompreng itu tidak banyak tidak banyak gizinya begitu. Contoh misalnya kalau mau sehat kasih aja anak itu ayam kampung 1 butir. Emang ayam kampung kan mahal, tapi kan uang itu ada kan. Nah, tapi kalau terlalu dadar diisi tepung, mana gizinya? Dan juga sasarannya tidak mau dari awal itu ini daerah tertinggal, ini daerah miskin, ini boleh MBG. Nah, sekarang buktinya di kota ada yang sekolah-sekolah yang sudah bekal 50.000 satu hari dikasih MBG, kan tidak dimakan kan. Nah, akhirnya ke balai-balai Banjarnya itu Posyandu juga Posyandu. Jadi kalau misalnya Posyandunya mungkin sedikit datang, sisa udah siapa yang duduk di pinggir jalan dapat semua gitu. Nah, sekarang juga kesibukannya Bu Guru nih. Karena sisa MBG-nya banyak, kasihan kan lebih bagus kasih anjing di rumah, ngasihnya, dagingnya bisa cuci, goreng lagi kan gitu. Jadi sibuk tidak ngurusin sekolah, pelajaran ngurusin tidak fokus. Nah, itu. Jadi terganggu juga sih. Kasihan ini presiden ini sudah maksimal upayanya itu sangat bagus untuk mencerdaskan anak. Benar. Kalau kita lihat saya pernah di Timur tahun 1985 ya. Orang mereka memang nggak makan. Memang nggak makan itu. Saya 3 bulan, makanya kenapa gencar saya membangkitkan Forum Bela Negara di Bali karena saya pernah di Timur membina anak-anak, sekarang lepas Timurnya. Apakah Bali mungkin begitu? Teman saya bilang tak mungkin lah Bali ini lepas. Siapa bilang tidak? Makanya kemarin saya dapat mengungkap kepada pers bahwasanya sebenarnya hati saya itu menolak untuk adanya pusat keuangan dunia itu ada di Bali. Gimana itu? Berarti uang banyak beredar di Bali, seluruh dunia boleh.
di Bali. Nah kan berarti harga tanah pasti naik. Iya benar. Nah, siapa yang tidak tergeliur? Wih, saya mau jual tanah lah. Kalau dulu satu are 10 juta, sekarang kok diminta 100 juta satu are. Wih, lebih bagus saya beli tanah, nanti saya belikan tanah di Sumatera aja, transmigrasi. Nah itu, nah kalau sudah semua begitu, siapa yang di Bali tinggal? Iya. Kemudian uang sudah berserakan. Nah makanya kita Bali ini walaupun tidak ada pusat keuangan dunia datang ke Bali, orang-orang di Bali ini udah bisa makan, udah bisa mengembangkan pariwisata, bisa punya keterampilan dan punya budaya, punya adat yang bisa dia menghasilkan untuk makan, bisa itu. Jadi kasihan Bali ini dirusak. Ini kita berjuang ini untuk anak cucu kita ini sebenarnya. Nah, tolong ini kepada para klien adat, kepada majelis alit, majelis madya, majelis agung, coba pikirkan, apa kita menerima yang diketok palu kemarin rancangan itu? Ya kalau memang kita kompak nggak usah nerima. Sama dengan Tajen, apa kita nerima Tajen itu dilegalkan? Kalau enggak, mari kita bersuara. Dibilang Tajen itu tempat makan saya, Bu. Ya kalau misalnya kalah kurnane mediktek cuma itu sudah KDRT lagi, berat kasusnya lagi. Gimana man orang tidak sadar mereka. Jadi istri itu dipakai mainan seperti kemplong aja di tik karena kalah metajen. Tidak mungkin lah kalau orang misalnya, dengan metajen saya bisa makan, dengan metajen saya bisa hidup, dengan metajen saya bisa sugih, dengan metajen saya bisa sekolah. Tidak mungkin lah. Oleh karena itu saya sebenarnya yang namanya judi itu tidak setuju saya. Yang judi itu yang menyebabkan kemiskinan sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan judi itu bagus, itu sebetulnya itu pikirannya itu tidak mau maju dia. Ada yang salah dengan pikirannya. Untuk apa? Karena itu menggunakan uang, sedangkan mereka tidak bisa mendapat pendapatan uang. Jadi ya udah, besok warisan ini dijual, besok rumah ini, kemudian abian ini, ya sudah terakhir habis. Nah, tolonglah, kaum perempuan bersuara lah. Oke. Bersuara seperti Bu Made. Iya, jangan saya sendiri bersuara loh. Mari kita bersama-sama bersuara. Harus didukung untuk membentuk kesejahteraan keluarga ya. Iya, betul sekali. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, nggak kerasa Bu ya, waktu kita udah mau habis. Oh gitu ya. Untuk dialog interaktif Hai Balikankan pagi hari ini terkait dengan topik peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Mungkin sebagai closing statement Ibu ada yang ingin disampaikan, silakan Bu Made. Terima kasih para pendengar di seluruh Kabupaten Buleleng maupun di seluruh Bali yang saya cintai ini. Mari kita bentuk karakter anak supaya menjadi anak yang disiplin, cerdas, bertanggung jawab dan menghargai, menghormati orang tua atau orang yang lebih besar, sehingga mereka itu ada kepedulian untuk bagaimana dalam kehidupan sehari-hari mensukseskan nilai-nilai Pancasila, bagaimana dia sikap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana dia mengikuti aturan dengan Undang-Undang Dasar 45-nya, dan menjaga NKRI harga mati. Karena NKRI ini harus dijaga penuh oleh generasi muda, dari anak sampai dewasa, seluruh masyarakat, agar kita menjadi negara yang bisa kondusif. Oleh karena itu semua masyarakat kita harus selalu waspada dan tidak boleh lalai tentang masalah apa yang datang ke wilayah kita. Makanya kami dari Pemuda Pancamarga, dari Forum Bela Negara, dari Menwa, itu di desa-desa kita sudah bentuk mereka kader-kader yang mengawasi desanya masing-masing. Jadi tujuannya adalah untuk pembentukan karakter anak. Jadi biar ada nanti, ini bupatinya dari desa ini gitu kan. Ternyata dia berhasil membina. Apakah penggunaan HP, apakah mereka penggunaan sepeda motor misalnya. Jadi mereka dilatih disiplinnya sehingga masyarakat pemimpinnya lebih gampang memimpin karena anak-anak masyarakatnya sudah disiplin. Mau menghargai atasannya begitu. Nah, kemudian di tempat lain di sekolah-sekolah kita isi mereka dengan pendidikan pendidikan bela negara. Jadi apabila ada sekolah atau mungkin warga masyarakat yang ingin latihan desa pendidikan bela negara, kita siap dari Kopmenwa, dari Pemuda Pancamarga, dari Forum Bela Negara untuk hadir
Jadi tidak usah bayar, tidak usah dibayar mereka. Oke. Ya, kalau misalnya mereka juga mengadakan kegiatan tidak punya dana untuk beli nasi, mereka bawa beras lah. 1 kilo kita masak dengan rice cooker dalam hitungan 100. Telurnya sudah mateng, nasinya mateng, sayurnya mateng, kita makan bersama. Oleh karena itu, melalui itu kita tingkatkan disiplin sehingga bagaimanapun juga NKRI dan Pancasila ini tetap lestari dan dapat kita jaga dengan baik, sehingga ini semuanya adalah untuk kepentingan anak cucu kita nanti. Sehingga kita harus memang hari ini kita berjuang. Apabila ada yang namanya ilmu atau mungkin hal-hal yang baru dari luar, dari asing, itu harus difilter. Oleh karena itu pemerintah daerah harus tanggap sekarang bagaimana kiprah orang asing ada di Bali, ada di Buleleng. Apakah dia sudah memenuhi aturan? Apakah dia itu kita perlu ada screening kan? Karena banyak sekali para tamu yang memakai visa wisata, tetapi dia itu di sini buat usaha atau membeli tanah. Nah, terus kalau semua begitu, gimana anak cucu kita nanti? Oleh karena itu dalam Hari Anak Nasional ini mari kita bangkitkan. Kasihan anak-anak kita ini memerlukan uluran tangan kepada orang yang lebih dewasa, sehingga kita patut membantunya untuk menjaga ajetnya NKRI. Terima kasih. Merdeka. Baik, terima kasih Bu Made sudah hadir pagi hari ini, sudah berbagi ilmu banyak banget, sharing banyak terkait dengan peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi untuk dialog interaktif Hai Balik Ken ini cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa.